dan disetujui. Oke, pertanyaannya, hak angket itu ada di dalam konstitusi? Ada. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita berlebihan melihat apa yang memang diberikan kewenangannya oleh konstitusi? Harusnya kita bangga, harusnya kita senang ketika kemudian yang dilakukan adalah langkah konstitusional, bukan mengingkari konstitusi. Adian Napitupulu tegaskan PDIP tak takut ajukan hak angket. Politikus PDIP Adian Napitupulu menegaskan partainya tidak ragu dan tidak takut menggulirkan hak angket di DPR. Karena menurutnya PDIP mempunyai pengalaman itu saat kantor PDIP dihancurkan dan dibakar yang membuat sejumlah kadernya meninggal dan hilang. Adian menekankan PDIP tidak menolak hak angket tapi sedang memperkuat argumentasi dari sisi hukum, konstitusi, intelektual untuk memperkuat legitimasi hak angket. Adian pun mengungkap hak angket tidak akan membahas kecurangan pemilu 2024, tetapi membahas ada atau tidaknya penyelewengan undang-undang di antaranya UU Pemilu dan penyalahgunaan APBN atau UU APBN. Misalnya, anggaran untuk bantuan sosial atau bansos, apakah ada atau tidaknya pengerahan aparatur negara untuk memenangkan salah satu paslon dan langkah yang akan diambil perihal ketua KPU yang sudah berulang kali dikenai sanksi etik. Anggota DPR RI fraksi PKB yang dukung hak angket terus bertambah. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mendukung hak angket terus bertambah. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan saat ini ada 10 anggota fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket. Anggota fraksi FPKB DPR RI, Luluk Nur Hamidah, optimistik hak angket kecurangan pemilu bisa segera diajukan. Luluk mengaku dirinya telah mengantongi nama beberapa anggota mewakili beberapa fraksi berbeda yang menyatakan kesepakatannya menggulirkan hak angket. Luluk menerangkan PKB telah mendengar aspirasi dari beberapa pakar dan ahli hukum atau mewakili tokoh masyarakat perihal pentingnya pengguliran hak angket. Luluk menyebut poin penting pengguliran hak angket sebagai upaya untuk memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi agar jauh lebih kuat, lebih sehat, dan sekaligus lebih martabat. Masa demo di depan kantor DPRD Solo dorong angket DPR dan pemakzulan Presiden. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Warga Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat 15 Maret 2024. Beberapa ibu-ibu yang ikut dalam aksi membawa beberapa alat masak untuk dipukul-pukul. Koordinator aksi Abi Ibrahim Hasmi menyatakan aksi itu sebagai ungkapan keprihatinan masyarakat terhadap matinya demokrasi. Mereka mengajukan 3 tuntutan utama yang dituangkan dalam Tritura 2024. 1. Tolak kebrutalan dan kebiadaban pemilu 2024. 2. Dukung hak angket DPR RI untuk membongkar praktik kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematik, dan masif. 3. Jokowi segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Abi menyebutkan sejumlah elemen masyarakat yang bergabung dalam aksi itu diantaranya perwakilan dari kalangan buruh, mahasiswa, pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3,